Alright guys, so di video kali ini kita bakal bahas tentang kemajuan peradaban Islam dalam bidang politik dan pemerintahan guys. Jadi dalam bidang politik sendiri, Abu Bakar melanjutkan ekspedisi yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Nabi meninggal, sebenarnya Nabi ini pernah mengutus Usaimah bin Zaid yang mana untuk memimpin pasukan menyerang pasukan Romawi guys. Jadi karena memang pasukan Romawi dan Persia ini sangat besar di antara Jazirah Arab pada saat itu, sehingga akhirnya Nabi menyuruh pasukan tersebut untuk menyerang. Namun belum sempat Nabi melihat pasukan tersebut berangkat hingga akhirnya Nabi SAW telah wafat. Hingga akhirnya pada saat pemimpinan Khalifah Abu Bakar memerintahkan pasukan tersebut untuk berangkat yang dipimpin oleh Usaimah bin Zaid guys. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya Usaimah bin Zaid ini sangat muda guys. Bahkan banyak orang-orang menentang tentang pemimpinannya dan memintakan Abu Bakar agar mengganti pemimpin tersebut dengan orang yang lebih cakap dan lebih senior. Namun Abu Bakar menolak hal tersebut karena Abu Bakar mengatakan bahwasanya Usaimah ini adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi. Tak mungkin aku mengganti panglima yang telah ditunjuk oleh Nabi, sehingga akhirnya berangkatlah pasukan yang dipimpin oleh Usaimah bin Zaid tersebut. Dan Usaimah bin Zaid ini berhasil mengalami kemenangan beruntun setelah 40 hari perperangan guys. Ini membuktikan bahwasanya pilihan Nabi ini tidak pernah salah guys. Bahkan setelah sukses pada misi pertamanya, Khalifah Abu Bakar mengerahkan pasukan muslim untuk membebaskan beberapa wilayah yang menjadi daerah kekuasaan Persia. Saat itu, wilayah kekuasaan Persia ini membentang dari timur negeri Syam di sisi barat hingga Afghanistan di sebelah timur, dari Laut Hazar Qazwin di sisi utara sampai negeri Al-Sind di sebelah selatan, meliputi daerah Irak, Persia, Khurasan, Tabaristan, Azerbaijan, dan daerah-daerah kecil lainnya ini masuk dalam kawasan Persia. Namun Abu Bakar memerintahkan untuk daerah-daerah tersebut ini dibersihkan dari kawasan Persia dan masuk ke dalam kawasan Muslim guys. Bahkan diutus Khalid bin Walid yang telah menyelesaikan tugasnya memerangi Musailamah al-Kahzab di Yamamah. Khalid radhiyallahu anhu langsung mengerahkan pasukannya menuju Irak untuk membantu Al-Musanna bin Harithah. Sebenarnya Al-Musanna bin Harithah ini meraih beberapa kemenangan karena memang wilayahnya itu dekat dengan Persia. Namun semakin banyak peperangan yang lainnya, maka pasukannya ini semakin berkurang. Jadi dia minta bantuan kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengirim Khalid untuk membantunya. Kemudian setelah dibantu oleh Khalid bin Walid, banyak kemenangan juga yang diraih oleh mereka. Dan kalian perlu tahu bahwasanya Khalid bin Walid adalah orang yang gak pernah terkalahkan dalam peperangan guys, baik setelah dia Islam maupun sebelum dia Islam guys. Dan Khalifah Abu Bakar juga tidak hanya fokus pada masa ekspansi di luar Madinah saja dan politik luar negerinya. Ia juga memiliki perhatian besar terhadap pemerintahan dalam negeri. Dalam menjalankan pemerintahan, ia bersifat sentralistik, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sepenuhnya berada di kendali Khalifah. Kendati demikian, dalam menentukan kebijakan atau saat akan memutuskan suatu perkara, Abu Bakar selalu melibatkan para sahabat. Ia senantiasa bermusyawarah untuk memutuskan suatu hal yang penting. Jadi meskipun tidak banyak ekspansi keluar yang dilakukan oleh Abu Bakar, sama seperti yang sebelumnya aku bilang, Abu Bakar telah mementingkan perkembangan dalam negeri. Bahkan kalau misalnya kalian lihat ya, pada masa Abu Bakar ini tidak ada orang yang mengadu tentang ketidakadilan, karena memang negara tersebut benar-benar ditegakkan atas dasar keadilan dan atas dasar Al-Quran dan hadis guys. Oke, bagaimana menurut kalian tentang Abu Bakar dalam perkembangan peradaban Islam dalam masa Abu Bakar dalam bidang politik kali ini guys? Terus menapa kalian kolom komen, dan kalau ingin follow, share, follow, and see you in next video viewers.